Bagian ketujuh, sejarah tidak merangkak, tetapi melompat. Belakangan, sewaktu membayangkan kembali kejadian-kejadian di masa perang, dalam ingatan saya ketika saya merumuskan gagasan-gagasan saya tentang persepsi atas peristiwa-peristiwa acak. Saya mengembangkan kesan kuat bahwa pikiran kita adalah mesin-mesin yang dahsyat dalam urusan penjelasan, yang mampu membuat penjabaran tentang hampir segala hal, yang mampu menyajikan penjelasan tentang segala macam fenomena-fenomena, meskipun umumnya tidak mampu menerima gagasan bahwa sesuatu tidak dapat diramalkan. Peristiwa-peristiwa ini tidak dapat diterangkan, tetapi orang-orang yang pandai merasa mampu menyediakan penjelasan yang meyakinkan tentang semuanya sesudah kejadian. Lebih dari itu, makin cerdas seseorang, penjelasannya dianggap makin baik. Yang lebih mengkhawatirkan, semua kepercayaan dan keyakinan ini secara logika tampak berhubungan dan tidak memperlihatkan inkonsistensi. Maka saya meninggalkan tempat yang disebut Libanon sewaktu masih remaja. Tetapi karena banyak kerabat dan teman saya tetap tinggal di sana, saya terus kembali ke sana untuk berkunjung, terutama selama Perang Saudara. Perang itu tidak tanpa jeda. Ada masa-masa ketika pertempuran diselingi dengan solusi-solusi yang permanen. Saya merasa lebih dekat dengan akar saya selama masa-masa sulit dan merasakan dorongan untuk pulang dan menunjukkan dukungan kepada mereka yang masih tinggal di sana. Yang sering patah semangat akibat ditinggalkan oleh teman-teman yang mampu mendapatkan tempat yang aman, baik secara ekonomi maupun fisik, dan hanya pulang untuk berlibur selama masa-masa buruk dalam konflik ini. Saya tidak dapat bekerja atau membaca ketika saya berada di luar Libanon, sementara teman-teman saya terancam maut. Tetapi aneh sekali, saya tidak terlalu cemas soal kejadian yang sama dan bisa mengarahkan kemampuan otak saya tanpa rasa bersalah setiap kali berada di wilayah Libanon. Yang menarik, orang justru senang berpesta selama perang, bahkan lebih menyukai kemewahan, menjadikan lawatan-lawatan saya ke sana sangat menarik selama perang berkecamuk. Ada beberapa pertanyaan yang sulit. Bagaimana orang bisa meramalkan bahwa bangsa yang tampaknya cocok dijadikan model toleransi dapat menjadi bangsa yang paling barbar dalam semalam? Mengapa perubahan itu begitu mendadak? Saya pada awalnya mengira bahwa perang Libanon sungguh mustahil diperkirakan. Tidak seperti konflik-konflik lain, juga bahwa orang Levantin sebagai sebuah ras terlalu rumit untuk dijabarkan. Belakangan saya pelan-pelan sadar, sewaktu saya mulai mencermati semua peristiwa besar dalam sejarah, bahwa ketidakteraturan mereka bukan sebuah sifat lokal. Penduduk Levantin entah bagaimana telah menjadi produsen massal peristiwa sebab akibat yang tidak terduga oleh siapapun. Siapa yang telah meramalkan kebangkitan Kristianitas sebagai sebuah agama yang dominan di seputar Laut Tengah dan di dunia barat. Catatan sejarah orang Romawi tentang periode tersebut bahkan tidak bercerita mengenai kehadiran agama baru itu. Peneliti sejarah seputar Kristianitas tidak habis pikir soal ketiadaan laporan yang semestinya hanya untuk merasa pada masa itu. Tampaknya sedikit sekali orang penting yang ambil pusing soal sekelompok sempalan Yahudi ini sampai cukup serius untuk membayangkan bahwa kelompok tersebut akan berkembang menjadi besar sekali. Kita hanya mempunyai sebuah rujukan kontemporer tentang Yesus dari Nazaret dalam perang Yahudi karya Josephus yang tidak mustahil ditambahkan belakangan oleh seorang penyalin yang telah beragama Kristen. Bagaimana dengan agama kompetitif yang muncul 7 abad kemudian? Siapa yang pernah meramalkan bahwa sekumpulan orang berkuda akan menyebarkan kekuasaan dan hukum Islam mereka dari Jazirah India sampai Spanyol hanya dalam tempo beberapa tahun? Bahkan lebih dahsyat daripada perkembangan Kristianitas. Penyebaran Islam atau edisi ketiga, kata orang yang meyakininya, sepenuhnya tidak dapat diramalkan. Banyak peneliti sejarah yang mempelajari catatan ini terkejut habis oleh betapa cepat perubahan itu terjadi.
George Duby misalnya mengungkapkan rasa takjubnya ketika menyaksikan bagaimana Helenisme Levantin yang berusia hampir 10 abad dengan cepat terhapus. Dalam sekali tebasan pedang, pemegang jabatan yang sama di jurusan sejarah Collège de France, Paul Feigny dengan fasih berbicara tentang penyebaran agama, seperti bestseller. Sebuah pembandingan yang menunjukkan betapa fenomena itu tidak dapat diramalkan. Diskontinuitas dalam kronologi kejadian macam ini tidak menjadikan profesi ahli sejarah terlalu mudah. Penelitian yang lama dan cermat terhadap masa lalu secara sangat terperinci tidak banyak mengajarkan soal pola pikir sejarah. Ia hanya memberi Anda solusi untuk memahaminya. Sejarah dan masyarakat tidak merangkak, mereka melompat. Mereka beralih dari serpihan yang satu ke serpihan yang lain, dengan sedikit getaran di antaranya. Namun, kita dan para peneliti sejarah senang mempercayai kemajuan-kemajuan kecil yang dapat diramalkan. Ini mengejutkan saya, sebuah keyakinan yang sejak itu tidak pernah meninggalkan saya, bahwa kita tak lain adalah sebuah mesin yang dahsyat untuk melihat ke belakang, juga bahwa manusia adalah makhluk paling hebat dalam mendelusi diri. Setiap tahun yang berlalu menambah kepercayaan saya tentang distorsi tersebut.